subscribe, komen atau share jika dirasa channel ini bermanfaat. Nah, kali ini spesial, saya udah bersama teman saya samping. Perkenalkan diri, Mas. Selamat sore. Sore boleh, pagi boleh. Pagi. Sebutkan namanya, Mas. Mungkin belum ada yang belum kenal. Biasanya sih teman-teman manggilnya Pino. Pino. Nama aslinya? Nama aslinya ada. Ada. Lebih baik manggil nama anak-anak. Gimana, Mas? Kabar baik? Ya, alhamdulillah sejauh ini baik-baik. Baik aja. Sehat ya Mas. Ya, penting sehat, kesehatan mahal, Mas. Ini saya tuh tertarik dengan Mas Pino ini dari sisi ya di samping dia juga sepedaan, anak pikir juga, terus dari sisi grafitinya sebagai graffiti artis. Sebelumnya enaknya bahas apa dulu, Mas? Sepeda dulu apa graffiti dulu? Bebas. Penasaran nih sampean aja. Aku penasaran dari sebenarnya sepeda dulu sih, aku penasaran itu. Boleh. Sepedanya kebetulan culture ya. Dan kalau sepeda ya panjang sih Mas kalau diceritain. Kalau simpelnya sih kalau sepedaan aku emang sukanya dari awal masih SD. Itu mulai dari kapan main pikir, Mas? Seingatku ya 2009-2010. Tapi kalau ngomongin sepedaan sebenarnya aku dari SMP itu udah senang banget sepedaan. SD, SMP kayak dulu tuh kalau SD itu sepeda Phoenix, tahu nggak sih? Oh, ya, apa? Jenenge jengki nih dulu. Sepedanya itu. Terus temen-temen itu usumnya itu dikasih ban kecil sepeda gitu kan ada motor GL dulu. Motor GL gitu kan pakai ban cilik terus kelihatan boys gitu. Jadi tak ganti ban kecil gitu sih, bos marah-marah sepeda tapi kayak nang pasar kayak gini terus dibuka sepeda. Pengen wimcycle nggak keturutan. Wimcycle yang sitposnya gini. Yang ungu. Oh iya, ungu sitposnya gini. Iklannya kelinci itu, Pak? Kambing gitu ya. Semper itu apa? Wah, kayak satu ya, dibeli 60. Itu saya dulu cita-cita dari semua orang deh, sepeda itu. 90-an. Terus gak keturutan, beli Apollo, terus tak tangkon, tak ceper. Oh iya, musim dulu sempat musim. Suka banget sepedaan emang dari dulu. Terus geser SMA udah wis remaja wis izin sepedaan malus ya sepedaan terus 2010 itu langsung fiksi itu pun ya nggak langsung kayak sing sama ngomong culture jauh dari culture soalnya kan ya wis berangkat dari keluarga yang biasa-biasa aja juga. Aku ya jadi ini dulu itu sepeda ini jadul itu terpotnya tak ganti kayak gitu-gitu terus besi ya Mas ya. Zaman segitu dulu itu ada banyak komunitas sepedaan di Surabaya macem-macem pokoknya tahun 2010 itu macem-macem soalnya rame-ramenya tuh. Iya benar-benar fiksi warna-warni. Sepeda warna-warni itu bisa sampai 3 juta sampai 4 juta. Iya betul. Zaman segitu ya wis jancuk dhewe sapa. Sepeda zaman terus kuliah ya sik durung teteh, kerja ya durung anu wis tadi ya pakai sepeda seadanya. Terus komunitasku dulu itu kopi goes. Kopi goes. Tahun 2010 itu dulu udah ada istilah barista. Jadi kayak barista sekarang itu tahun 2010 itu udah ada coffee shop. Oh iya. Cuma orang nyebutnya barista zaman segitu itu waiters. Oh iya. Jadi kalau kita ngomong barista itu sama dulu barista. Salah kaprah berarti ya. Waiters kayak gitu lah. Itu anak-anak coffee shop yang aku kerja di sana itu bikin komunitas namanya Kopi Goes. Nah, dari situ ngumpul banyak kopi goes, sepeda di mana-mana. Aku masih pakai fiksi yang wis bisa dibilang saonoe. Pokoknya sepedaan seneng. Pokoknya mancal. Lihat culture-nya zaman dulu kayak gini yo. Wis pokoknya seru gitu Mas. Apa semangat itu gede. Terus ya akhirnya upgrade pelan-pelan. Akhirnya sepedaku itu cuplek tak apa gitu. Terus di temanku sakno dulu aku cancuk. Ini melas wis kan sepedaku almarhum wis baik banget teman. Almarhum itu kasih aku sepeda sing agak mendingan. Akhirnya aku ya wis seneng ya. Lebih semangat ya.
Ya dari situ seneng sepedaan, akhirnya upgrade pelan-pelan, kerja beli ini akhirnya yes. Sampai sekarang ya alhamdulillah nggak pernah berhenti. Dari 2010 nggak ada kayak aku manduk sepedaan enggak. Jadi ketika sepi pun aku ya masih rutin sepedaan. Masih main 1 orang 2 orang gitu. Aku malah lebih sering ke luar kota, luar pulau gitu. Dari awal sepedaan sampai sekarang udah ganti berapa frame? Seingatku ya, dirunut ya. Frame klasik, terus klasik lagi. 2012 itu klasik lagi, terus udah kerja ganti Bianchi Vista. Yang chrome itu. Iya, chrome. Terus sebenarnya aku nggak seberapa suka upgrade sepeda itu sebenarnya. Nah, kebetulan temanku ini nyari sepeda. Ini sih sebenarnya yang membuat aku wah ini cangkrek boleh seneng guys sepeda sing api gitu istilahnya guys sepeda sing api. Temanku ini punya uang buat beli frame. Aku kan orangnya itu nggak hafalan sebenarnya. Lihat ini, tahun 2014 atau 15 loh. Ada Cinelli Mesh yang hitam itu. Cinelli Mesh ya itu ya, yang hitam yang masih besi juga ya still? Bukan. Yang Cinelli apa ya itu ya? Histogram. Oh, histogram. Lali aku. Histogram. Oh, ini kan histogram ini ya ngomong gitu. Pas sampai budgetnya dia itu kan masalah 7 juta. Full bag. Loh. Nah itu aku sih gak moco Mas, jadi di posting kan full bag. Aku ya wis ndelok ya. Iki full bag, iki sama ayu gitu kan. Ya wis, transaksi tak beli. Udah wis, meneh dikirim gitu. Wis dibayar, aku ngecek lagi postingan. Loh, cancuk. Anjir ngomong kancaku ya apa iki ya. Anjir ya apa iki ya. Bingung aku. Wah, ya apa ya. Mari ngono. Dia tak bilangin wis Bianchi ku bawaan ae full bag. Terus Cinellimu tak pakai gitu. Tapi sesi 53 waktu itu aku tapi merasa bersalah. Janji. Aku kok ngene duit ya wis pas-pasan sama tuku ngono. Ya wis akhirnya kebeli tak ambil lah ke sana aku. Soalnya sebenarnya sepedaan aja. Enggak harus aku duwe iki, enggak harus aku duwe iki kayak gitu, Mbak. Yes, tak ambil frame datang di stasiun Semut, tak ambil sendiri Mas. Mbak motor. Cancuk endi yo, nggon gudangnya tak goleki, akhirnya ketemu itu. Wah, iki apa frame? Ya wis aku cek gak sepedaan sih aku kan depart aku gitu. Tek waktu tak ambil frame tok, tak angkat. Loh, cancuk iki frame apa? Tahun 2015 cancuk penteng cok. Cari aku sholat tadi jangkrik. Ya satu sisi ku aku duwe kunte. Tapi aku sing bosi. Oh ternyata frame larang itu kayak gini ya. Tapi itu balik mesti belum ngerti ya, maksudnya film ini culture-nya dari culture-nya enggak ngerti ya. Aku dulu itu enggak terlalu ngurusi kayak gitu. Jadi ya kayak Maika Frama gitu tahu. Cuma apa ya, aku nggak mau ngepikirin sesuatu sih nggak mungkin tak dapatkan. Tadi aku menurunkan kepinginku tadi nggak perlu nonton ngono daripada aku kepingin kayak gitu. Jadi aku cuma menikmati aja. Tapi akhirnya ya aku mau kebeli. Wah seneng. Aku udah punya Aerospo kok itu waktu itu. Udah dari lama udah punya pasang. Aku sepedaan itu aku kan sering sendirian. Berdua biar sama temanku Lukas namanya. Beda nama Lukas. Dari sama Lukas tuh aku dari Gunung Kidul. Jogja. Jadi aku naik kereta ke Jogja, Jogja ke Gunung Kidul itu 9 jam. Ngontel wis terus nguru, gak bawa kumpo, gak bawa wis ya peda besi. Nguru ke Lombok. Dari bandara ke Gili Trawangan. Itu Mancal. Terus ke Bali sendiri. Tapi ya tak loading. Sampai akhirnya Lukas wis gak sepedaan, sendirian aku akhirnya tetap jauh-jauh juga. Enggak, akhirnya ya wis kota-kota sendirian. Itu udah ada teman-teman BFG. Teman-teman BFG itu kan rata-rata kenal semua tuh. Cuma anak-anak mesti kalau ngajak aku itu aku males. Aku kan soalnya orangnya Mas, apa ya, gak seberapa suka rame. Kadang rame itu bingung ngawali ngomong. Betul. Jadi
Cuk ngomong apa cuk aku suka. Jadi aku bukan menghindar lebih ke daripada aku kok ngobrol annoying, ngakhiri aneh mbak aku sepeda sendiri. Oh, ben sepedaan sendiri dibongoi wae ben. Yo, mesti cari akhirnya cegat gitu sama lali aku. Teman Andre atau siapa gitu. Wis ta lah sepedaan kene ae gitu. Waduh, jenan kok gendeng ae. Ya akhirnya ngumpul. Situ aku udah pakai Cinelli itu terus. Dari situ racunnya tambah Gateli. Dari situ teman-teman PFG itu racunnya tambah Gateli. Iki kurang iki mosok frame ini ketemu gini gitu. Dari Cinelli ganti Dusno yang kuning kan Dusno sesak mini sesmu ya akhirnya beli itu untuk Dusno udah kebeli iki wheelsetnya elek bro kayak gini akhirnya beli wheelset ini akhirnya wis mentok akhirnya wis iki wis tadi beda paling mentok ini ya wis iki tak gawe terus dari Dusno itu pandemi terus aku kayak usung lah itu sih makanya tuh sebenarnya kalau butuh uang sih emang butuh kalau ngempet itu sebenarnya bisa nggak tak cuma aku tuh orang yang semakin hype itu aku semakin pengen tak dukno sepedaku dulu tuh kayak gitu kayak wah kok rame sih aku males jadi ini loh kayak apa ya diperhatiin orang itu males jadi kayak trendsetter ya jadi wih sepeda sendiri kayak gitu wancus tak dolai wis aku ya wis males ini tambah amin kok aku sepedaan tambah gak nyaman gitu loh aku gak suka yang ada di berarti aku gak suka ya akhirnya tak jual pakai KS beli KS yang itu yang habis flat habis KS beli token. Oh sempat pakai token juga. Token putih sempat seneng token juga aku pakai token terus agak sepi sepedaan udah mulai turun. Ya wis lah wae golek sepeda mana ya akhirnya beli Vigo Vigo yang chrome ini kalau apa edition. Sepedaan terus ada Dusno dijual kan. Aku kan wah iki apa ya? Tak tuku gak ya wis tak beli sekalian aja ya wis. Sampai sekarang ya akhirnya Dusno sama ini. Jadi ya wis suka aja. Dalam seminggu bisa berapa kali sepedaan? Tuh kalau belum nikah dulu ya setiap hari mas. Kalau zaman ini 2016 sampai 18 itu anak-anak BFG itu kalau sepedaan Rabu Jumat itu pasti. Rabu Jumat pasti. Minggu itu ini tanda kutipnya rasan-rasan. Rasan-rasannya tapi rasan-rasan orang-orang yang lewat. Oh iya. Maksudnya pancuk lucu cok. Jadi minggu itu ada kemek bocor lagi ngomong lewat. Jadi komentator. Tahun 2017 itu CFD itu lebih variatif. Orang-orang tuh makainya aneh-aneh. Oh iya. Sing helm itu model taman sok. Aneh-aneh aja. Lagi bocor lagi wong-wong gitu sendal. Itu setiap minggu. Kalau Rabu sama Jumat tuh pasti malam itu pasti kebutuhan. Seneng. Jadi ketika culture-nya fiksi itu selesai tahun 2013 selesai tapi BFG itu masih ada terus kan. Itu yang tak salutin dari temen BFG itu dia tuh masih konsisten terus ada dan nggak berkurang malah. Jadi nambah jadi agak sepedaan terus dari sepedaan dari jam 8 gitu pulangnya jam 2 masih bujang gitu iya padahal anak-anak padahal yo ngeri gitu tapi ya alhamdulillah sih nggak ada yang takut malam-malam campur sampai jam 2 Mas Arif itu dulu rumah Sidarjo itu ini SPP Sidarjo terus teman-teman sih jauh-jauh ya terus pandemi semua orang punya kesibukan masing-masing akhirnya ya sampai sekarang ya alhamdulillah masih banyak teman-teman yang masih sepedaan. Kalau aku sekarang sih paling Sabtu Minggu soalnya ya waktu nih ya udah ada anak juga ya masih bisa sepedaan itu untung-untungan. Yang lihat skena Fiskirdi dari tahun ke tahun hitungannya kan saya sendiri masih baru ya terutama di Surabaya sendiri gimana mas lihat perkembangannya? Nggak menurutku sih lebih bagus sekarang ya mungkin karena sosial media udah memadai
teman-teman, terus referensi sepeda itu lebih variatif. Dulu kalau punya KS atau Pias itu udah paling paling lah top ya. Pias rek token rek kayak gitu. Terus visip gitu itu udah paling oke. Terus sekarang ya berkembang lebih baik, bahan-bahannya juga sangat bagus. Masih frame murah tapi gak murah sekarang itu. Mungkin juga gampang masukin frame dari luar juga sekarang ya. Dulu 4 juta cuma sepeda warna-warni Mas. Ya, betul, sekarang betul. 4 juta sih sok beli Tsunami. Itu jauh kualitasnya lebih bagus. Iya. Aku sih bagusan sekarang. Surabaya juga bagus sekarang, teman-teman juga sering bikin event. Ya aku sih sebenarnya pengen kalau apa ya istilahnya ngumpul gitu sebenarnya, tapi wis waktuku aku sih ngomong aku nggak esok di waktu aku sama keluarga angel aku untung-untungan sepeda nih gitu. Kalau menurut gue lebih baik dari dulu. Kalau dulu kan emang hype-nya kan terpusat dalam satu kota gitu. Kalau kota besar itu jadi pusat perhatian terus. Tapi kalau sekarang itu kalau aku lihat rata karena fiksi pun penikmatnya yang dulu sekarang udah tua-tua mungkin udah berhenti buat main fiksi. Tapi sekarang ada yang muda-muda itu aku lihat Surabaya kemarin ICM. Betul, waktu 2 kali ikut ICM ternyata maksudnya ketika orang-orang yang nggak jarang lihat itu pas acara itu keluar semua ternyata. Wah, kayak ternyata fiksi Surabaya. Aku deh kayak mulai sepi tapi ternyata sih ada positifnya sih. Mudah-mudahan masih terus ada sih. Kritikal itu Mas, apa Mas? Itu komunitas apa? Sebenarnya apa ya? Sebenarnya kritikal itu bisa dibilang bukan apa-apa banget, bukan komunitas, bukan sing sak kelompok tok gitu sebenarnya enggak. Ya mungkin karena lingkup mainku cuma itu aja. Jadi ya akhirnya sing ke blow up ya teman-teman itu aja. Sebenarnya ketika itu tak bikin buat siapa aja bisa pakai ini gitu. Entah kalian mau bikin merchandise, ya simpelnya di lingkup teman-temanku sekarang ini rata-rata kan graffiti artis sama desain grafis. Jadi kalau kalian mau bikin merchandise silahkan bikin gitu. Pakai uang kalian sendiri, kalian produksi sendiri, uangnya buat kalian sendiri. Benar-benar organisasi yang sebenarnya non profit buat apa ya, buat kelompok. Tapi buat kalian sendiri. Karena kalau kalian kerja sendiri ya itu keringetnya kalian. Ini sih kayak gitu sebenarnya. Jadi seluas mungkin, nggak terbatas kelompok iso kayak gitu. Tapi emang karena teman-teman yang sepeda sama aku sekarang emang ngareke ya wis ngono iku gitu loh. Gak seneng cangkruk, sibuk dewe. Ya akhirnya kayak image yang kebentuk mungkin anjir iki sepedaan tapi gak tau ngumpul, tapi emang arek iku sebenarnya ya wis ngono iku gitu loh. Gak sih memaksakan wah ini kok tambah gara ya apa lah aku tambah ngomong elek aku salah ngomong sebenarnya akhirnya guyone ya wis ngono itu Mas. Jadi kalau mungkin sama tadi mulai ya itu guyonan itu kalau wis ngumpul wis guyonane wis selambil. Iya, dulu waktu Rudi pas ke Surabaya kan tangkruk ya Mas. Guyonane itu gak jelas. Wedine itu guyonan anak dewe gak mlebu wong-wong gitu. Soalnya bahasanya aneh gitu. Kayak gitu. Jadi buat iseng-iseng. Dulu sama BFG gitu ya aku seneng mesti anak-anak gitu. Gak ada tujuan buat wanco aku gawe iki ben aku iso dodolan. Aku gak iki ben aku iso enggak ada sama sekali. Sebenarnya kayak seneng. Aslinya banyak Mas yang tanya di DM gitu kayak merchandise kapan Mas lagi. Ya males. Aku lagi males gawe apa-apa gitu loh. Aku pengen gawe ya tak gawe. Jadi gak harus sing wancuran iki kudu biar iki. Enggak ada. Soalnya mungkin juga karena dari sosmed ya. Kalau aku sendiri soalnya awal tahu kan dari sosmed nih. Kan terus kayak
Fisker Berlin, nggak macam-macam kan lo kelihatannya kesannya kan udah kayak gitu kan. Iya. Akhirnya kan orang posting ngeteknya kritika. Iya. Awal-awal pasti ngetek kritika. Misalnya ya wis, iki sebenarnya akun sing nggak membatasi satu lingkup gitu. Kan pengen sepedaan ayo, tapi yo maaf kalau arah-arah itu ya wis kayak gitu gitu. Sebenarnya teman-teman itu bukan nggak gelem nganu, cuma lek nanti wis ngomong insya Allah enak. Iya betul. Aku soalnya tipe orang yang lek aku gak bisa ngomong nggak ngomong. Soalnya apa ya, gak bisa SKSD aku. Takutnya aku nanti malah salah nganu. Cuma orang lek wis kenal aku, wajib ternyata sampai lagi ngomong ya mas kayak gitu. Ya ambilnya kayak Mas Ucup gitu. Sampai aku biar tak pikir nganu mas, tapi ternyata seneng guyon ya. Aku gini. Aku meneng wong lek gak kenal. Cuma aku lek wis guyon ya wis miliki aku cair wonge ya. Sebenarnya sih kayak gitu. Anak-anak itu suande banget mas sebenarnya. Dan rata-rata emang anak graffiti dulu nggak sepedaan. Aku dulu kalau sepedaan gitu ngumpul dengan anak graffiti itu cancuk sepedaan terus sekarang melopon aku. Jadi guyonan itu kayak gitu. Temen cancuk sepedaan di terus mas. Akhirnya anak yang nyeletuk gitu akhirnya sepedaan. Akhirnya ikut sepedaan. Akhirnya kon ngono biar ngono aku melagi iya sekarang akhirnya sekarang terbentuk itu iya akhirnya kan bikin ini wah Kiki mulai sepi gini wah ada yang kudu gak arisan gini goyonannya kayak gitu engko lek gak arisan sih gak teko gak dikopyo jadi kita mensiasati ben ngumpul kabeh minimal saulan pisan kudu arisan ben kon teko lek kan butuh duit kon teko akhirnya efektif. Tapi ya akhirnya di samping sepedaan ya ono gimmick-gimmick ya. Paling enggak yang jarang sepedaan akhirnya muncul gitu loh. Karena duit gitu. Karena butuh duit. Iya betul. Soalnya ya memang kadang uangnya ngumpul. Menanangnya apalagi sing wis nikah. Sebenarnya kalau spirit Mas Yoga yang punya Kak Giro kan itu ya termasuk lebih senior lebih tua lah dari teman-teman, tapi dia bisa spare waktunya buat sepedaan dan keluarga itu bisa gitu. Itu sebenarnya bisa jadi contoh yang bagus. Sebenarnya nggak mencintai secara berlebihan sesuatu itu bakalan everlasting sih kalau kalau kita menggebu-gebu sepedaan akhirnya bosan. Kalau aku sih let it flow pengen sepedaan kasih terlalu istilahnya mencolok opono ya ini sepedaan aku sih gitu. Terus ini mas review sepedanya part-partnya siapa tahu buat referensi ya kan salah satu apa dulu bikin channel itu kan buat referensi teman-teman karena aku dulu ngalamin waktu masih belajar ngerakit iki bingung mas sampai takut sopo pemainnya gak ono kenalan arek fiksi gitu golek referensi rata-rata kalau channel-channel luar kan pasti dream build gitu kan. Nah aku bikin channel ini kan salah satunya itu motivasinya buat referensi teman-teman siapa tahu yang ada yang pengen build itu pakai part ini gitu. Kalau zaman dulu standar ya hub Novatec terus gak pasti nganu kayak hub sejuta umat lah murah gitu. Wheelset Araya kayak gitu sih kalau zaman dulu. Kalau sekarang ya kalau aku sih karena lahir dari zaman biyen maksudnya biyen iku ya aku yang pakai kalau buat Vigorelli ya pakai Omnium serang kerennya Omnium karena Omnium wheelsetnya Araya Araya terus ya sitposnya Thompson itu wis kayak apa ya kayak sego jangan kayak gitu ya. Terus sadel kalau aku nggak seberapa nganu si nyaman nih karena sadel kan menurut bokong betul bokong nyaman itu itu nggak perlu kalau aku nggak perlu terlalu bermerek itulah itu apa itu nggak tahu aku lupa Velo kayaknya kalau buat yang Vigo ini robarnya pakai FSA standar culture ya standar. Bartepnya pakai apa? Bartep itu lupa kan brand kayaknya. Pokoknya yang bisa diakali buat gak terlalu ketok ya tak masih murah ya gitu sih. Stemnya Thompson.
top cap bawaannya Cinelli. Top cap Cinelli. Hubnya Mice Primato ya. Iya, Mice Primato. Pedalnya keren Brother. MTB. Rasio berapa ya? Kalau yang ini 4817. 4817. Standar santai. Setelan santai. Ini frame setnya Vigorelli yang itu ya aku kok lali moro-moro. Cinelli Vigorelli yang steel. Ya. Tapi fognya karbon. Aku kadang seneng warnai jadi ya. Dan jarang kayak yang tipe ini ya di sini. Waktu itu aku masih kepepet banget aku. Masih cacu ini frame apa ya. Mana gitu. Saya juga pas. Akhirnya boleh silian aja lah daripada aku kepikiran. Misalnya gak kepikiran gak di sepeda. Coba frame ini aja terus lah. Akhirnya masih nyili ya kayak tunggu aja gitu. Terus kalau untuk yang Dosnov ini? Kalau droppernya pakai Cinelli Mesh, stemnya zip, terus seat postnya brand United kalau nggak salah. Set ini NTT sama United. Soalnya aku seneng polosan. Oh iya. Terus kalau wheelsetnya ini head 3 karbon ya. Tapi tak kasih dekal head apa gitu aku kapal wong ini. Jadi sing api kita lihat ya. HP apa mas? HP-nya head. Oh juga ya. Lucu ya bentuknya. Agak gede diameternya. Depan belakang head. Head. Bawaannya. Kerennya Mitsubishi Star. Pedalnya pakai keren juga. Ini size apa ya dosnya Pak? 50 deh kalau nggak salah. 50. Ingat gua. 50. Ini nggak terlalu pursuit ya kalau yang 50 ya. Lumayan pursuit. Sebenarnya yang jomplang kalau yang Cinelli Snoopy yang pursuit jadi kadang aku gawe ini cacuk. Beda. Kayak cacuk beda ya. Tapi kayak kalau dari segi kenyamanan enak yang Snoopy ya, aku rasain. Kalau 2010-an Snoopy itu deso. Iya. Tapi untuk sekarang ngomong ngejar Snoopy. Trek aja kayak Giant, Vigorelli, Sak itu kan Snoopy semua. Dulu kalau pursuit semakin pursuit semakin gaul. Iya. Tapi secara look tampilan tuh memang pursuit itu keren ya dibuat foto-foto itu. Kalau sekarang sih aku enggak. Soalnya biar cacu, biar semangat saya dulu kayak gitu. Jadi sekarang amannya ya flat atau Snoopy. Kalau dari graffiti mas, mulai kapan mas? Wah, graffiti sih suka nggambarnya dari 2004. Kalau start gambar di jalannya sih setauku, seingatku ya 2006-2007 zaman SMA. Tahun segitu kan, nggak tahu lagi berapa tahun bisa. Soalnya aku itu kalau orangnya kalau udah suka satu ya wis itu bakalan tak kejar gitu, gak gampang bosan enggak. Sampai sekarang sampai jadi ini juga ya. Ya sebenarnya kalau toko ini sih bisa dibilang sih sebenarnya nggak profit kan. Cuma ada ya buat teman-teman kalau mau cari kaleng aja. Dulu kan sempet sewa ngaco nggak nutup ini guys ternyata gitu. Kalau aku nggak ada tempat, wis aku selesai aja, wis nggak kuat gitu, istilahnya buat sewa per tahun puluhan juta gitu guys. Akhirnya wis pindah sini, kebetulan tempat sendiri, akhirnya ya wis ini, jadi nggak ngejar banget. Dari tahun kapan kalau toko ini? Kalau toko 2014 kayaknya. Setelah 10 tahunan gambar, 10 tahun itu gara-gara teman dari Jakarta ke sini. Surabaya ini nggak ada graffiti store gitu. Bikin buat apa? Paling nggak teman-teman Surabaya kalau mau cari kaleng ada tempatnya gitu. Ya usah bikin, ya usah kayak gini. Apa aja mas ini yang dijual di sini? Yang utama sih segala keperluan buat gambar, buat kaleng. Terus ada merchandise yang kayak t-shirt, topi kayak gitu-gitu sih. Clothing lainnya kan
aku ada spray misteri sama Kadif. Tapi Kadif kebetulan lagi hiatus, lagi bingung keperluan sing ngolehno duit sih. Jadi sing Kadif tak hold dulu, akhirnya ya wis melaku yang menghidupi dulu. Jadi yang buat seneng-senengnya tak hold dulu, nunggu momennya aja. Itu sih. Kalau nambah. Terus nih, kebetulan dari beberapa teman-teman saya yang graffiti juga itu kan main fixer juga. Iya. Terus Ini sampean temanku juga. ya teman sampean juga. Itu kebetulan kok main figure juga. Terus pilihan part-partnya mesti culture juga. Apa memang referensinya kayak gitu anak-anak graffiti itu apa ya apa kan? Aku kurang paham sih sebenarnya, tapi beberapa teman-teman graffiti itu ada yang emang anak lama. Beberapa dan aku baru tahu ya ketika sekarang. Kalau dulu nggak tahu soalnya kalau dia nggak baru ternyata kan ada suwi ya gitu. Anak-anak Bandung gitu ada. Ternyata ini ada suwi gitu. Ya, aku nggak ngerti sih, tapi emang mungkin ya karena patokannya partnya itu ya orang pasti ya beli itu sih ya, mungkin sih itu sih. Pesan buat teman-teman yang ini mas mulai masuk ke dunia fiksi. Apa sih dari segi part-part apa upgrade? Pesan gue apa ya? Kalau pesan gue sih nggak usah memaksakan sesuatu yang nggak perlu dipaksain. Maksudnya sing mbok punya itu ramutan aja. Yang kamu punya mbok ramut, mbok jaga, nggak usah memaksa sesuatu sing nggak perlu dipaksakan gitu loh. Ya kan yang tak bilang tadi, maksudnya mencintai sesuatu nggak usah berlebihan gitu loh. Jika aku sama gambar ya aku tak cukupi, ya gambar sama sepedaan, sepedaan gak mampu tuku iki gak usah dipaksa gitu. Tapi kalau melihat kapasitas kita, oh kayak aku beli ini besok masih bisa ini, ya wis tukuan daripada nyesel. Mending nyesel tuku daripada nyesel gak dituku gitu kan. Ya pesan gue jangan maksain sesuatu yang gak bisa kamu dapetin aja. Jadi let it flow, kerja keras. Terus kalau emang suka, ya sekarang internet itu lengkap. Kalian bisa nyari sesuatu yang menurut kalian bagus, yo kalian beli. Sebenarnya ya semua ini ya balas dendam masa kecil sih mas. Jadi cilanku aku nggak bisa tuh apa sih nggak punya gitu. Zaman fiksi tahun 2010 dulu sepeda arek-arek hancur, ngomong Jakarta, ngomong luar kota wih sepeda saya. Sebenarnya apa ya? Celetukan yang nggak perlu itu bisa jadi doa kalau bagus ya menurutku ya. Wah, coba dewa bisa aku mending yang sebenarnya aku kayak yang sama lihat sekarang itu bener-bener nggak ada kepikirannya nalarku mas. Maksudku aku nggak sampai di titik yang coba aku ternyata bisa gitu. Pada sing teko sepeda aku sing 350 saya lagi sih nggak ngerti. Dan aku memilikinya, terus punya keluarga, punya istri yang ngerti. Maksudnya ya nggak gampang kita tahu sendiri membeli sesuatu sing sebenarnya nggak murah gitu kan, sulit. Ya aku alhamdulillah bisa menyeimbangkan itulah. Ya, mungkin lihat frame-frame dulu, ngelihat frame-frame culture keren-keren ini jadi salah satu motivasi juga ya. Lu lihat apa ya sih itu tadi NJM. Aku sempat punya level sih. Iya. Zaman itu punya level 2 dulu, dosnya sama level. Itu apa ya sih bujang-bujangku seneng tuku. Arek 6 sing kowe duit. Oh jadi perlu tak tuku mana gitu. Ayo kita masih di gitulah istilahnya. Jojoran akhirnya hancur. Foto setelah itu model jijik tuh harus ke usugel mas, maksudnya meliti. Ya maksudnya meliti senang-senang aja guyon-guyon. Cancun pedamu apa ya. Dan itu mungkin jadi kebanyakan orang sih mas. Kayak sik bujang duit itu gak mikir kayak rapi kayak apa kan, gak mikir nabung apa ya mesti jojoran. Tapi masuk akhirnya mau nikah aku akhirnya tak dol semua. Wajar betul.
Tak dulu akhirnya karena dosno itu level nak jual. Wah aku dulu jual murah-murah mas, zaman dulu mah kok NJS 4 juta gitu. Ya levelku dulu tak jual 4,2 kalau nggak salah. Headku tak jual, murah-murah kalau lihat sekarang mancung. Omnium itu dulu mah pikir 18. Oh Paling mahal itu 23. Saya kira 10 juta. Iya, harus lah dibelok ya dalane iki. Dari situ makanya tak kowe iki mugo gede kira kone wis terus nunggu adol. Itu enggak sampai 24 jam lagu. Terus adol lah kayak ini. Untuk kedepannya saya ada gambaran frame yang dipengeni apa pas upgrade Pak? Kalau untuk upgrade lagi saya wis enggak, paling enggak menjaga sing tak miliki saiki. Tapi kalau untuk pengen bikin sesuatu buat sepeda itu sebenernya ada banget sih tak simpen, pengen kayak iki deh. Cuma emang nggak mudah, mungkin nggak butuh tenaga banyak. Bikin event yang ada di pikiranku itu nggak bisa dikerjain dengan sukarela. Itu wah iki aku ide ada sempat ngobrol sama teman fiksi yang sekarang nggak sepedaan lagi, ada isi ngobrol kita satu pemikiran wah iki iso iki. Cuma ada yang gawe iki ya, ada kudu gandeng brand gede gitu. Paling nggak ada sing biayai arek-arek buat ngelakuin ini sing bener-bener iki semangat iki kayak gini, tapi gak iso digawe. Jadi aku engko lah nunggu momennya ae opo. Oh, gak coba diflorin ke komunitas mungkin. Balik lagi waktuku. Aku kerja lagi karena duit gak buta lah istilahnya. Iya betul. Soalnya waktuku wis ya siapa anak istri aku ngelakuin sesuatu yang gak ada hasilnya ya mulai sepeda aku nih betul. Bocone. Yang bener wis ya wis kok ada di sini. Ya kayak graffiti juga akhirnya aku wis tak ngerti aku dewi gitu. Soalnya beberapa kali aku udah bikin event sing yang nggak kecil gitu skalanya yang dilakukan. Ya soalnya belajar dari situ. Bikin event yang internasional yang datengin orang luar negeri tapi value-nya buat teman-teman maksudnya dalam bentuk duit nggak ada buat mereka itu. Kalau aku tuh kayak wajib sana sih. Soalnya aku dulu jujur-jujuran dasar lambiku wajur. Coy ini dulu mari tapi kan rong-rong wajur aku temen ya ngono. Iki ku kano duit arek iku kerjane wis kan akhirnya aku mikirnya ya usah kalau bikin sesuatu sing gede paling enggak ono sing bisa mewujudkan iki gitu. Akhirnya terbuat sepeda yang memikirkan itu. Wah kalah dengan aku nggak sesuatu sih kalau ujungnya ya gitu. Tetap ya ujung-ujungnya baliknya sekarang keluarga ya. Keluarga. Wis harus ada piti-pitinya. Cuan pokoknya. Ya apalagi ya, memang tuntutan kan. Nah, berkeluarga ya pola pikirnya harus berubah gitu. Bisa sepeda aneh wis. Iya betul. Oke Mas, mungkin cukup saat ini. Kapan-kapan kita sambung lagi, ada waktu sepedaan bareng lagi. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan yang belum sempat kita bahas, belum sempat kita omongin, bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, atau share jika dirasa channel ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.